Halo para maniaks, gimana kabarnya? Masih suka bilang kangen sama mantan? Di video kali ini kita dipertemukan dengan sosok pembunuh bayaran yang berhasil selamat dari kematian. Namun sayang setelah itu dia tuh hilang ingatan guys. Dia kehilangan identitas dan tidak dapat mengingat apa-apa. Tapi hanya ada satu petunjuk ya, yaitu nomor akun bank yang nantinya dengan akun itu dia tuh akan mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, apakah dia berhasil? Dibintangi oleh Matt Damon dan tentunya saya ya, si orang yang suka ngerangkum film. Dan kebetulan redeman cucian gua yang udah 3 hari ya. Ya udahlah ya, nggak usah lama-lama, ntar makin bau. Langsung saja kita eksekusi alur ceritanya. Gas! Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok nelayan yang sedang beristirahat sambil bermain remi. Tapi ketika salah satu di antara mereka keluar untuk membuang sampah, tiba-tiba dia tuh menemukan mayat yang masih segar yang sedang terombang-ambing di lautan. Ya, otomatis mereka semua mengevakuasinya. Namun ternyata dia masih hidup guys. Guna untuk mengetahui sebab yang menimpa nasibnya yang malang itu, salah satu di antara mereka mencoba untuk mengobatinya dan mencari petunjuk tentang dirinya. Di situ terlihat ada beberapa luka tembak yang mendarat di tubuhnya guys. Setelah berhasil mengangkat semua peluru-peluru itu guys, si nelayan itu menemukan chip yang tertanam di tubuhnya. Dan setelah diperhatikan baik-baik, chip itu mengeluarkan sinar laser yang berkodekan akun bank dari Swiss. Tapi saat kembali ke dalam, si korban ini sudah tidak ada di atas meja dan tiba-tiba iya, si korban ini menyerang nelayan yang baik itu guys. Si korban ini bernama Jason Bourne. Ini dia orangnya. Si nelayan berusaha menjelaskan semuanya bahwa beberapa jam yang lalu Jason ini terombang-ambing di lautan lalu mereka menyelamatkannya. Setelah mendengar penjelasan si nelayan, akhirnya Jason ini berhasil ditenangkan. Lanjut si nelayan menanyakan siapa namanya. What's your name? What's your name? I don't know. Oh God. Namun sayang Jason ini tidak mengingat siapa dirinya guys. Setelah menuju ke daratan, nelayan baik itu memberikan ongkos kepada Jason untuk berangkat ke bank yang ada di Swiss guna mengetahui identitasnya. Sesampainya di Swiss, maka di sini di titik ini ya, Jason akan mengungkap siapa dirinya dan seperti apa masa lalunya. Merasa bingung seolah seperti terlahir kembali ke dunia, Jason memutuskan untuk rebahan dan berpikir di taman kota. Tapi tak lama kemudian, datanglah petugas kota untuk berpatroli dan menanyakan identitas si Jason. No, I don't. Ihre Papiere. I don't have any papers. I lost meine Papiere. Ich habe sie verloren. Jason berkata bahwa dia tuh kehilangan identitasnya dan dia sedang hilang ingatan. Saat memaksa Jason untuk berdiri dan menyuruhnya pergi dari taman itu, tiba-tiba, Hey, Aufstehen, hoch! oh iya, dengan refleksnya, Jason ini berhasil melumpuhkan kedua patroli itu guys. Tapi di sini Jason pun heran, mengapa dirinya bisa serefleks itu. Di sisi lain, para petinggi CIA sedang melakukan rapat mengenai usaha pembunuhan terhadap mantan presiden Afrika yang bernama Wombosi. Itu dia orangnya. Di dalam video wawancara itu ya, dia mengklaim bahwa orang yang berusaha membunuhnya itu adalah suruhan anggota CIA. Dan Wombosi dalam waktu dekat akan segera mencari bukti-bukti tersebut. Semua para petinggi CIA yang hadir di sana tidak ada yang mengakui perbuatan itu. Tak lama salah satu di antara mereka keluar meninggalkan rapat tersebut, dia bernama Ward. Ini dia orangnya. Dia menemui bawahannya yang bernama Conklin dan ini orangnya guys. Conklin berterus terang kepada Ward bahwa benar memang apa yang telah dikatakan Wombosi. Conklin melancarkan misi itu tak meminta izin terlebih dahulu kepada Warp. Dan kini misi itu telah gagal karena orang suruhannya itu sudah hilang kontak dan tidak tahu lagi di mana keberadaannya. Tapi Conklin berjanji bahwa dia akan segera membereskan semua masalah itu dalam waktu dekat ini guys. Keesokan harinya Jason ini sudah sampai di bank lalu dia menunjukkan nomor akun bank tersebut. Kemudian dia dibawa ke ruangan khusus yang sepertinya Jason bukanlah nasabah kaleng-kaleng coy.
Semua itu terlihat dengan pengawalan ketat dan proses sidik jari untuk masuk ke ruangan selanjutnya. Setelah sesuai bahwa sidik jari dan akun bank itu benar miliknya, tak lama petugas yang lain membawakannya sebuah deposit box yang berisi paspor miliknya. Ya, akhirnya terungkap di dalam paspor itu, dia bernama Jason Bourne. Tapi setelah itu, Jason ini menemukan sebuah beceng, guys. Beberapa gepok mata uang dari negara lain dan banyak paspor dengan nama yang berbeda-beda. Jason pun segera membungkus isi dari deposit box itu, lalu Jackson segera bergegas untuk meninggalkan bank. Überleg mir gerade. War nicht das letzte Mal hier war? Bin mir nicht sicher. Ich schätze vor 3 Wochen. Setelah itu Jason menuju ke kantor kedutaan Amerika menggunakan paspor lain dengan nama yang berbeda. Tapi setelah berada di dalam kedutaan, bukan perlindungan yang dia dapatkan, melainkan di sana dia malah akan ditangkap. Tapi tiba-tiba guys, ya, semua petugas kedutaan Amerika dan tentaranya memburu Jackson untuk diamankan secara rahasia. Setelah berhasil lolos dari pengejaran itu, di tengah jalan Jackson ini berjumpa dengan seorang wanita imigran yang terlihat sedang kebingungan dengan masalah keuangannya guys. Dan dia bernama Mary. Ini dia orangnya guys. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Jason yang sedang butuh tumpangan itu menawarinya uang 10 juta dolar tapi dengan syarat Mary harus mengantarkan Jason ke Perancis. Ya lumayan lah ya daripada mengandalkan AdSense YouTube yang gak kunjung-kunjung turun guys. Akhirnya Mary bersedia untuk mengantarkan Jackson ke Prancis. Okay. Can I have my money back? Setelah mendapat laporan bahwa Jason masih hidup, Conklin dan timnya langsung melacak melalui CCTV yang ada di sekitar bank di Swiss. Benar saja, Jason terlihat sedang bersama seorang wanita. Saat ini mereka berdua diketahui sedang menuju ke Paris. Data dan ciri-ciri mereka berdua akan Conklin sebarkan di sana. Dan lanjut, Conklin menghubungi pembunuh bayaran yang lainnya untuk memburu Jason dimanapun Jason berada. Sementara Jason sudah sampai di apartemennya yang ada di Paris. Bukannya pergi, Mary ini malah memutuskan untuk tetap ikut bersama Jason. Dan sepertinya Mary ini mulai mempunyai sedikit rasa kepada Jason. Berharap mendapatkan petunjuk di apartemennya itu, namun sayang di sana itu Jason tidak menemukan petunjuk apapun tentang dirinya. Lanjut Jason untuk memeriksa panggilan terakhir yang menjurus ke sebuah hotel. Di sana dia menggunakan identitas lain yang bernama Ken. Jason yang menanyakan tamu yang bernama Ken dan petugas hotel memberitahunya bahwa Ken sudah meninggal 2 minggu lalu karena mengalami kecelakaan di jalan. Karena merasa ada yang tak beres ya dengan semua ini, Jason pun langsung menutup telepon itu. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba ya, datanglah pembunuh bayaran suruhan Conklin untuk memburu Jason. Setelah berhasil melumpuhkannya, Jason mengintegrasinya ya, siapa orang yang telah menyuruhnya. Namun si Mamang itu tidak mau buka suara guys. Mary pun menggeledah isi tasnya yang ternyata di situ ada data Jason dan dirinya. Yang kini sedang diincar oleh beberapa pembunuh bayaran suruhan Conklin. Karena lengah akibat pertikaian Mary yang harus terlibat, si Mamang pembunuh bayaran itu lebih memilih tutup mulut dengan cara bunuh diri guys, loncat dari atas apartemen. Setelah itu, Jason memutuskan ya untuk segera pergi meninggalkan apartemennya. Tapi saat mereka berdua hendak pergi, polisi setempat mencurigai atas apa yang terjadi tentang bunuh diri itu dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Setelah berhasil lolos dari pengejaran itu, Jason memutuskan untuk tak lagi memakai mobil itu. Ya, karena ciri-ciri mobil Mary itu sudah pasti dikenali ya jika masih berkeliaran di kota. Untuk menghilangkan jejak, Jason membersihkan mobil dari sidik jari mereka berdua dengan sangat rapi. Tak lama kemudian polisi yang mengejarnya itu berhasil menemukan mobil Mary dan ya, mereka tak dapat menemukan jejak dan petunjuk apapun dari mobil itu guys.
Sementara Jason dan Mary tinggal di hotel yang di sana guna mengelabui penampilan, Mary Jackson mencat dan memotong rambut Mary, guys. Setelah beres dan rasanya kurang afdol jika kedua sejoli sudah berada di sebuah hotel, maka untuk melenturkan urat-urat yang tegang, mereka pun melakukan pengencerotan. Di sisi lain, pembunuh bayaran yang satu ini mendapati perintah dari Conklin bahwa dia terlebih dahulu harus membunuh Wombosi. Dan keesokan harinya, saat Wombosi sedang berada di dalam rumahnya, tiba-tiba ya, seperti yang kita lihat dengan mudahnya dari kejauhan, Wombosi di headshot dan modar saat itu juga. Tak lama kemudian, Ward mendapati kabar dan melaporkan kabar itu kepada Conklin bahwa beberapa jam yang lalu Wombosi tewas di rumahnya. Dengan santuy, Conklin menjawab bahwa kematian itu adalah perbuatan Jason yang berhasil menjalankan misinya yang pernah gagal 2 minggu yang lalu. Ward pun kini sudah merasa tenang dan cukup mempercayai penjelasan Conklin. Ya, kini posisi Jason sudah menjadi kambing hitam dalam misi tersebut, guys. Jason pun sama, di media cetak dia mendapati berita bahwa Wombosi sudah tewas di tempat tinggalnya. Tak lama kemudian Jason pergi menuju ke rumah Wombosi untuk memastikan bahwa berita itu bukanlah hoax. Ya, ternyata benar, di sana sudah banyak polisi yang sedang melakukan investigasi atas kematian Wombosi. Setelah itu Jason pun kembali ke hotel, namun sayang dari kejauhan hotel tersebut itu sudah dikerubungi banyak polisi yang sepertinya kini keberadaannya Jason sudah diketahui. Maka Jason dan Mary memutuskan untuk berhenti dan turun di tengah jalan. Mais qu'est-ce qui se passe? What are you doing? Leon, what is... Keesokan harinya, Mary membawa Jason ke sebuah rumah kosong milik saudaranya yang ada di tepi kota. Namun sayang sepertinya rumah itu sudah dihuni orang lagi. Dan tak lama saudaranya itu pun datang. Dia bernama Eman. Ini dia orangnya, guys. Mary meminta izin untuk sementara waktu agar dia dan Jason bisa tinggal di rumahnya dan Eman pun mengizinkannya. Malam pun tiba, Jason terbangun dari tidurnya dan memandangi anak-anak Eman yang sedang tertidur lelap. Jason khawatir jika berlama-lama di rumah itu bisa-bisa anak-anak yang menjadi korban dari semua masalah tentang dirinya. Keesokan harinya, Eman bercerita bahwa anjingnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Mendengar hal itu, Jason langsung mempunyai firasat buruk dan menyuruh Eman untuk segera bersembunyi di gudang bawah tanah. Lalu Jason meminjam sebuah senjata milik Eman untuk menghadapi tamu yang tak diundang itu. Untuk memastikannya, Jason menembak tangki minyak untuk mengalihkan perhatian dan menggiringnya ke tempat lain. Mereka masing-masing saling mencari satu sama lain, tapi cerdiknya Jason memecah konsentrasi musuhnya dengan cara menembak peluru ke atas udara. Dan saat si musuh sudah terkecoh, tiba-tiba... Ya, dari arah belakang Jason dapat dengan mudah menembak si pembunuh bayaran itu. Saat Jason menanyakan siapa orang yang telah menyuruhnya, namun sayang dia keburu kehabisan darah dan meninggoy. Setelah menghabisi orang suruhan Conklin, Jackson menyuruh Eman dan Mary agar segera pergi ke tempat lain untuk memulai hidup baru dengan bekal uang yang Jason miliki. Namun Mary tak mau meninggalkan Jason begitu saja, tapi Jason menegaskan bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus ada orang lain lagi yang terlibat. Dengan berat hati, Mary pun meninggalkan Jason. Lanjut Jason untuk mengungkap siapa dirinya dan seperti apa masa lalunya. Jason membongkar tas pembunuh bayaran itu dan Jason menemukan panggilan terakhir yang menjurus ke nomor Conklin. Dan Jason pun cukup berkata, siapapun itu, temui aku jam 5 sore di jembatan. Usahakan ente datang sendiri coy. Lalu Jason pun langsung menutup teleponnya. 5:30 p.m. Paris, today. Pont Neuf. You come alone, you walk to the middle of that bridge, you take off your jacket, face east. I'll redial this number. Jason, wait.
Tibalah pertemuan itu di tempat yang sudah dijanjikan, namun lagi-lagi ya Jason bukan kaleng-kaleng guys. Dari kejauhan terlebih dahulu Jason mengintai situasi seperti perjanjian. Namun sayang di situ Conklin membawa timnya ke lokasi pertemuan. Mengetahui hal itu, Jason langsung membatalkan pertemuan dan Jason memasang GPS ke mobil tim Conklin. Maka setelah itu Jason dengan mudah bisa mengetahui di mana keberadaan mereka. Ya, Jason menyadap alarm mobil yang terparkir untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Dengan gaya diam-diam menyahanyutkan alat John Wick, Jason langsung menyusup ke dalam dan memadamkan lampu gedung. Merasa ada yang tak beres, Conklin memeriksa ruangan sekitar. Tapi tiba-tiba, You move, you die. akhirnya Jason berhasil menjinakkan Conklin dan Jason menanyakan kenapa Conklin dan timnya selalu memburu dirinya. Maka di sini di pertemuan ini ya Conklin menyadari bahwa Jason sudah hilang ingatan dan Conklin pun menjelaskannya bahwa Jason adalah orangnya Conklin. Conklin mengirim Jason untuk membunuh Wombosi saat dia sedang berlayar. Mendengar penjelasan itu, memori Jason sedikit demi sedikit mulai mengingatnya. Ya, ternyata di waktu itu dia memang akan membunuh Wombosi. Tapi dikarenakan posisi Wombosi sedang berada sama anaknya, maka Jason pun tak tega dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Wombosi. Dan dari arah belakang anak buah Wombosi berhasil menembak Jason dan membuangnya ke laut. Tujuan Conklin mengejar Jason ialah hanya ingin Jason kembali menjadi bagian dari timnya seperti dulu. Merasa sudah jelas bahwa dirinya adalah seorang pembunuh, maka Jason tak mau lagi untuk kembali bersama Conklin. Untuk mengakhirinya, Jason hanya memukul pingsan saja dan saat Jason hendak keluar, tiba-tiba setelah sadar, Conklin melihat seluruh timnya sudah dihabisi oleh Jason dan dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi saat sudah ada di jalan, tiba-tiba ya, salah satu timnya itu ternyata membunuh dirinya atas perintah dari Warp. Karena Conklin sudah cukup membuat kegaduhan atas kegagalan misi yang jelas misi itu tidak mendapatkan izin resmi dari Warp. Keesokan harinya Jason mendatangi tempat tinggalnya Mary yang baru. Lokasinya itu ada di pesisir pantai dan film pun selesai guys. Untuk endingnya menurut saya cukup berkesan ya, tidak membagongkan. Dan untuk video selanjutnya akan kita bahas sequel keduanya ya, yang berjudul The Bourne Supremacy. Jadi tetap nyalakan lonceng dari channel ini ya. Dan saya pribadi mewakili seluruh squad Sinemania yang bertugas mengucapkan terima gaji dan salam satu adsen. Gas!